Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Al-Hajj. Saat ini kita masuk ke ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil harami, dan masjidil haram, alladzi ja'alnahu linnasi sawa'an akifu fihi wal bad, yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Wa may yurid fihi bi ilhadi bidulmin nudikhu min adzabin alim, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Imam As-Sa'di, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada keluarganya, kepada para guru-gurunya, dan seluruh umat muslim. Beliau menjelaskan di dalam Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan bahwa Allah Ta'ala itu memberitahukan mengenai kebusukan sikap kaum musyrikin dan kaum kafirin terhadap Rabb yang telah menciptakan mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka menggabungkan antara kekufuran dengan usaha pembendungan atau penghambatan orang lain dari keimanan. Di antara bentuk penghambatan orang-orang beriman agar bisa beriman adalah mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, yang sebenarnya Masjidil Haram itu bukan hak milik mereka dan juga bukan milik nenek moyang mereka. Sehingga saat ini banyak beredar target akhir atau diantara target Amerika adalah menghancurkan Ka'bah, karena mereka merasa itu punya nenek moyang mereka. Maka penghalang-halangan ini merupakan next levelnya dari kekufuran yang telah dilakukan. Jadi kalau yang pertama, orang-orang musyrikin dan kafirin itu mereka melakukan kejahatan yang paling besar, yaitu syirik, berdampaknya kepada diri mereka sendiri. Tapi masalahnya mereka meningkatkan levelnya. Yang asalnya menjerumuskan diri sendiri ke dalam api neraka, naik levelnya mengajak orang lain dengan cara menghalang-halangi orang lain untuk pergi ke Masjidil Haram di antaranya. Padahal kata As-Sa'di, manusia itu di dalam Masjidil Haram satu derajat. Orang yang menetap maupun pendatang, mereka itu sama. Dan parahnya lagi, sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, mereka menghalangi manusia terbaik, yaitu Muhammad SAW dan para sahabatnya. Padahal
Masjidil Haram itu adalah tempat yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Karena firman Allah di sini, "Wa may yurid fihi biilhadi bidulmin nudikhu min adzabin alim." Barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Jadi, ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, itu dapat mendatangkan siksa. Apalagi melakukan niatan tersebut. Dan ini sudah terbukti. Dan terbukti bahwa ada pasukan gajah dari Ethiopia. Kita sangat kenal kisahnya, yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Di antara maksudnya ya. Kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ababil. Ada yang mengatakan itu burung atau sejenis burung yang membawa batu-batu dan menghancurkan pasukan gajah tersebut sampai akhirnya mereka gagal dalam rencananya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebenarnya berniat untuk melakukan maksiat, mau itu di haram maupun di luar haram, tetap saja akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ketika hal tersebut diniatkan dan dilakukan di Masjidil Haram itu berbeda. Apalagi di bulan haji ini, saat ini masih banyak orang-orang yang berada di Arab Saudi, di Masjidil Haram, sekitaran Masjidil Haram, termasuk orang Indonesia juga sekarang masih di sana. Dan di antara cerita-cerita orang yang baru pulang haji atau yang berangkat ke Arab Saudi atau ke Mekah dan Madinah adalah banyak hal-hal yang mereka tidak masuk di akal. Seperti misalkan kesasar, kemudian merasakan hal yang tidak mungkin terjadi. Ada yang menceritakan tidak bisa melihat Ka'bah. Ada yang di sana pada saat ketika tawaf diinjak-injak, pada saat melempar batu di Araf di di Mina mereka malah dilempari batu dan seterusnya. Nah, itu bagi orang yang hanya dalam tanda petik berbuat zalim. Lalu kata Imam Asadi, bagaimana dengan orang yang melakukan kejahatan yang paling buruk, yaitu syirik? Bukan hanya itu, mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Bahkan mereka mencegah manusia-manusia atau muslim untuk mengunjungi Masjidil Haram. Tentu Allah tidak akan diam. Mungkin di antara maksud penjelasan beliau ini adalah Allah itu tidak akan pernah diam bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi muslim untuk mengunjungi Masjidil Haram. Maka kalau memang benar COVID itu dibuat secara sadar dan direncanakan jauh-jauh hari oleh manusia atau segelintir kelompok, itu kan diantara menghalang-halangi menuju Masjidil Haram.
Sehingga waktu itu kita tahu Masjidil Haram tidak ada tawaf untuk pertama kalinya. Maka kita lihat bagaimana kesudahannya. Al-Imam As-Sa'di menutup penjelasan beliau tentang Al-Hajj ayat 25 bahwa kesimpulannya adalah wajib kita menghormati kota haram, yaitu Mekah dan Madinah. Dan kita harus meninggikan tingkat pengagungan terhadapnya. Dan kita harus ingat bahwa ada peringatan dari niatan untuk berbuat maksiat di dalamnya adalah hal yang tidak diperkenankan. Demikian yang bisa dibahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.